Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2021. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2020, di tanggal 31 Desember ini, dan besok kita akan memasuki 1 Januari 2021. Segala puji syukur kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2020 yang kita tahu tahun yang cukup sulit, tahun yang cukup berat, dikarenakan adanya pandemi virus corona mulai dari bulan Maret sampai Desember ini juga belum selesai. Tapi kita mengucap syukur atas kedaulatan Tuhan, atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu itu adalah rencana Tuhan. Hari ini adalah ibadah kita tutup tahun. Besok kita sudah 1 Januari, tapi kita tidak ada ibadah 1 Januari. GKT Raja Daud, karena memulai Januari 2021, kita langsung memulai program khotbah dari kitab Markus kita, ayat per ayat dan pasal per pasal. Jadi minggu pertama di bulan Januari kita langsung mulai. Maka itu khotbah tutup tahun sama awal tahun digabung pada khotbah ini di 31 Desember ini. Saya ingin memberikan topik di hari terakhir kita di tahun 2020 ini adalah keselamatan dan pemulihan yang telah tiba. Keselamatan yang telah tiba atau pemulihan yang telah tiba. Mari kita buka dari kitab Mazmur pasal 85. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Kita akan berbicara apa sih yang harus kita lakukan masuk ke tahun baru 2021. Umat Tuhan, orang Kristen harus mengalami perubahan yang cukup radikal untuk betul-betul mengenal Tuhan, mengenal kedaulatannya, mengenal atributnya, agar kita tidak main-main lagi di tahun 2021. Maka itu kita perlu memiliki pembelajaran pada hari ini, di tutup tahun ini, bahwa bagaimana ciri orang yang mendapat keselamatan dan pemulihan. Itu subtemanya untuk menjadi poin yang kita catat nanti. Bagaimana orang mendapatkan keselamatan dan pemulihan. Apa hidup yang harus dilakukan. Bagaimana perbuatan barunya sebagai orang yang lahir baru yang sudah menerima keselamatan. Oke, kita lihat dulu konteks dari Mazmur 85. Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya, Mazmur 85. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari Mazmur 85 ayat 2-4, ini adalah penyataan iman pemazmur dalam bentuk ratapan di masa lampau. Sudah selesai, bentuk ratapan di masa lampau. Perhatikan kalimatnya dari ayat 2, ada kalimat telah memulihkan keadaan. Ayat 3, telah menutupi segala dosa. Dan ayat 4, telah meredakan murkamu. Jadi konteksnya, ayat 2-4 di Mazmur 85 ini sudah lewat. Ini ucapan atau pernyataan iman pemazmur yang dalam ratapannya berseru-seru kepada Allah bahwa Allah telah menyelamatkan dan mengampuni dosa mereka. Ya, ada kata telah di situ, artinya past tense, sudah lewat. Ini adalah karena bangsa Israel pada waktu itu konteksnya dibuang ke pembuangan, yang kita tahu dari berita nabi-nabi, mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena mereka bersungut-sungut melawan perintah Allah, dan yang paling parah mereka menyembah berhala. Sehingga mereka dibuang, sehingga setelah itu mereka diselamatkan dan dibawa kembali ke tanah mereka, Israel. Lalu kalau kita lihat struktur ayat 5-8, perhatikan, ayat 5-8, ini doa dan harapan mereka kepada Allah. Setelah mereka dipulihkan, telah, dan telah, sekarang adalah doa dan harapan mereka. Perhatikan ayat 5, ada kalimat, pulihkanlah kami. Ada suatu permohonan dan doa. Lalu ayat 7, hidupkan kami kembali. Lalu ayat 8 ada dua kalimat penting. Perlihatkan kepada kami kasih setiamu. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Jadi itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu kita masuk ke teks yang akan kita bahas. Ayat 9-14. Ini menyatakan bagaimana sikap pemazmur. Setelah diampuni, setelah berdoa, setelah mendapat keselamatan, keselamatan itu sudah dekat dan datang kepada mereka. Apa buah kehidupan mereka? Apa ciri-ciri orang yang mendapat pengampunan? Ciri-ciri orang yang dipulihkan? Ciri-ciri orang yang diselamatkan? Ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita, supaya kita belajar bagaimana sikap kita memasuki tahun baru 2021. Kita mulai ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan.
Bukankah ia berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Perhatikan kalimat awal. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Pemazmur langsung berkata, sikap aku ketika berdoa dan memohon untuk dipulihkan dan diselamatkan, aku mau mendengar firman Allah. Itu poin pertama. Ciri umat Tuhan yang lahir baru dan hidup baru untuk memasuki tahun baru harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya harapan hidupnya. Kenapa harus mendengarkan firman? Dilanjutkan di kalimat berikutnya. Perhatikan masih ayat 9. Karena firman-Nya selalu berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ada damai sejahtera ketika firman Tuhan itu kita dengar. Ada damai sejahtera ketika firman Tuhan itu kita aplikasikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu alasan kedua apa? Kalimat terakhirnya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kebodohan di sini artinya putus asa. Kebodohan di sini artinya tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka telah berdosa menyembah banyak dewa. Orang Israel menyembah berhala. Sehingga sikap pertama yang harus diambil pemazmur ketika mereka diselamatkan, dikembalikan dari pembuangan, mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang esa, Yahweh yang disembah oleh umat Israel. Itulah yang harus mereka lakukan kalau mereka sudah dipulihkan dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kau rajin mendengarkan firman di dalam Alkitab? Sudahkah kau rajin melaksanakan perintah-perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Firman yang dikatakan Yesus adalah harapan dalam hidup kita. Yesus pernah berkata saat dicoba iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan, penting, yes. Tapi yang paling penting dan utama di hidupmu, bukan makan, bukan pakaian, bukan rumah, bukan pekerjaan, firman Tuhan. Ayo, kita betul-betul serius memasuki 2021, Bapak Ibu Saudara. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman, maka fokus kepada perintah, bukan janji. Sering sekali orang Kristen terbalik ya. Kita mencari-cari janji Tuhan. Wah, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita nggak perlu tahu itu. Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi sudahkah kau melakukan perintahnya? Ketika kita berkata, ampunilah saudaramu, kasihilah sesamamu, sudahkah kau melakukannya? Ketika Yesus berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan, sudahkah kau melakukannya? Itu perintah, itu yang harus kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perintah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Janji, kita lebih suka kepada janji, bukan kepada perintah. Kita lebih suka memakai pikiran kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dalam hidup ini. Setelah itu baru kita berjanji untuk melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan perintah itu. Bapak Ibu Saudara, mau mendengarkan suara Tuhan? Baca Alkitabmu. Nah, itu dia penting. Kita nggak perlu lah ya, nunggu-nunggu wangsit, nunggu-nunggu ilham, bersemedi, ngurung di kamar, doa puasa sampai berhari-hari untuk menunggu suara Tuhan datang audible ke kuping kita. Nggak perlu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah suaranya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah suaranya. Mau dengar suara Tuhan? Baca Alkitabmu. Mau mendengar suara Tuhan lebih keras? Baca Alkitabmu dengan suara keras. Simple ya. Gak usah cari-cari tempat lain. Suara Tuhan, firman Tuhan, hanya ada dalam Alkitab. Apapun situasimu sekarang, apapun situasi kita sekarang, di tengah zaman yang tak menentu, di tengah penyebaran pandemi virus corona yang belum selesai ini, kita tetap berdoa dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Firman Tuhan harus betul-betul kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab tidak mungkin membosankan. Perhatikan kalimat itu. Firman Tuhan tidak mungkin membosankan. Jika Bapak Ibu Saudara belum selesai baca Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah merenungkannya pagi dan malam, ada yang salah dengan Anda. Bukan Alkitabnya yang salah. Alkitab tidak mungkin salah, Alkitab tidak mungkin membosankan. Tapi sikap dirimu yang tidak mau dipulihkan Tuhan. Sikap dirimu yang tidak mau menjadi pribadi baru di tahun yang baru. Masih juga hidup bagaimana hidup setahun sebelumnya. Makanya sering sekali tradisi doa di akhir malam tahun baru selalu hanya sekedar tradisi. Tidak ada aplikasinya, tidak ada prakteknya. Kita berdoa terima kasih Tuhan untuk tahun ini, setahun ini Tuhan lindungi, berkati berlimpah-limpah, rezeki kami ada, pekerjaan kayak bagus. Tapi tidak ada perubahan hidup masuk tahun baru. Itu bukan Kristen. Dan saya mau katakan, itu bukan ciri orang yang diselamatkan.
banyak orang beragama Kristen, tapi tidak banyak yang lahir baru sebagai Kristen. Saya ulangi, banyak orang beragama Kristen, tapi tidak banyak yang lahir baru sebagai Kristen. Bapak Ibu Saudara, khotbah yang disampaikan di tutup tahun dan menuju tahun baru besok, kita harus menjadi lahir baru. Minta kepada Tuhan pertolongan Roh Kudus menjamah kita untuk melahir barukan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kekayaan kita, tapi Roh Kudus melahirkan baru. Dengan cara pertama, mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Nya yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kita lihat poin kedua di ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Perhatikan kalimat awal, sesungguhnya keselamatan daripada dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Garis bawahi kalimat orang-orang yang takut akan Dia. Poin kedua, bagaimana ciri umat Tuhan yang dipulihkan dan mendapat keselamatan? Yang kedua, selalu takut dan gentar kepada Tuhan. Selalu takut dan gentar kepada Tuhan. Itulah ciri orang yang dipulihkan. Itulah ciri orang yang mengalami hidup baru menuju tahun yang baru. Takut akan Tuhan. Yang pertama, rajin mendengar firman. Yang kedua, takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya bukan kita ketakutan sembunyi karena Tuhan itu mengerikan. Bukan. Takut akan Tuhan artinya yang dulunya pemberontak, sekarang menjadi penurut. Bangsa Israel yang dulunya mengeluh, bersungut-sungut melawan Allah, sekarang mereka harus bertobat dan menuruti setiap firman yang didengar. Yang dulunya melawan, sekarang menjadi taat. Yang dulunya kita pemarah, tahun 2020 kita suka marah-marah, marah sama istri, marah sama teman, marah sama orang kantor, sekarang jadi lemah, lembut. Proses. Yang dulunya pelit, tidak mau membantu sesama, tidak mau membantu gereja Tuhan, tidak mau membantu pelayanan Tuhan, sekarang menjadi pemberi. Itu namanya kau takut akan Tuhan. Poin kedua, ciri orang yang dipulihkan dan diselamatkan adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Karena kita manusia berdosa, Dia kudus. Kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah masuk ke Taman Eden berkata, "Di manakah kau Adam?" Wah, apa yang terjadi? Teks Alkitab mencatat mereka sangat ketakutan. Ketika manusia berbuat dosa, ketakutan itu menghampiri dirinya begitu luar biasa. Allah yang kudus, maha kudus, tidak bisa mungkin dekat dengan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap takut dan gentar di hadapan Dia. Ketika kita takut dan gentar, apa yang terjadi? Lihat kalimat berikutnya. Kemuliaan diam di negeri kita. Pemazmur mengatakan, ayo kita ambil sikap. Kita sekarang berbalik kepada Allah. Jangan lagi menyembah berhala. Kita harus mendengarkan firman-Nya. Dan betul-betul kita takut, tunduk, dan taat kepada Allah Yahweh. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini penting? Faktanya, tidak banyak yang takut akan Tuhan. Itu fakta. Kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Kita lebih mensakralkan suatu tempat daripada rumah Tuhan. Contoh kecil, atasan kita di kantor nyuruh kerjain deadline, mau kapanpun itu diminta, bila perlu sejam, 2 jam harus sudah ada di mejanya, kita langsung lakukan. Betul ya? Mana bisa kita excuse, mana bisa kita tentang. Mau sekarang dimintanya deadline harus ada di mejanya, kerjakan. Tapi ketika Tuhan menyuruh dalam firman-Nya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, baca firman Tuhan, baca Alkitabmu. Apa yang kita lakukan? Kita penuh dengan excuse. Tuhan, capek kali aku baru pulang kerja, aku ngurus anak, capek kali aku Tuhan. Nantilah, sampai umur kita 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak selesai-selesai kita baca firman Tuhan. Excuse terus. Pergi ke bandara, kita takut telat. Kita sakralkan bandara itu, kita sakralkan satu tempat. Kita rela nunggu 2 jam, 3 jam. Ke rumah Tuhan, santai kita. Telat pun gak ada masalah. Itu fakta yang saya katakan. Kita nggak takut sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sikap ini yang harus kita hilangkan. Memasuki tahun 2021. Yuk umat Tuhan, jangan main-main lagi. Pandemi virus corona itu alarm dari Tuhan. Supaya kita betul-betul bergantung kepadanya. Dan hanya berharap kepadanya. Oleh karena itu, takutlah akan Dia. Takut dan gentarlah. Beribadah pun takut dan gentarlah. Jangan main-main. Alkitab mencatat itu semua. Beribadahlah dengan takut dan gentar. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Praktekkan itu memasuki besok 1 Januari 2021. Dalam ibadahmu, dalam keluargamu, dalam perkawinanmu, dalam pekerjaanmu. Takutlah akan Tuhan. Poin ketiga yaitu ayat 11 sampai 14, Bapak Ibu Saudara.
Poin ketiga, ayat 11 sampai 14. Kita perhatikan, ayat 11 dulu perhatikan. Di ayat 11, ada kalimat yang penting atau kata yang penting yang harus kita tandai. Ada kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Betul ya? Ayat 12, perhatikan, ada kesetiaan dan keadilan, kembali diulangi. Ayat 13, bahkan Tuhan memberikan kebaikan. Lalu ayat 14, diulangi lagi ada kata apa? Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ini sangat penting. Kata-kata dari kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Ayat 11 sampai 14 ini adalah doa atau iman atau sikap yang menunjukkan pemazmur harus mempraktekkan ini semua. Ciri orang yang diselamatkan dan dipulihkan. Ciri orang yang betul-betul hidup baru. Yang pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan sebagai satu-satunya harapan hidupnya. Yang kedua, takut akan Tuhan, takut dan gentar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memiliki buah di dalam hidupnya. Sekarang adalah actionnya kepada banyak orang. Sekarang adalah buah yang harus kita timbulkan supaya dinikmati dan dilihat orang. Itu poin ketiga. Harus memiliki buah dalam hidupnya. Atau kalau bahasa Paulus adalah buah roh. 1 buah, 9 rasa. Harus dimiliki setiap orang percaya. Ya. Kenapa kita harus memiliki kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera? Karena Allah kita, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, telah melakukan itu terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang setia, Allah yang adil dan memberikan shalom atau peace, damai sejahtera. Maka itu umat Tuhan yang dipulihkan dan diselamatkan juga harus memiliki ciri-ciri seperti itu. Jangan kita kebanyakan memohon ampun, berdoa mengucapkan terima kasih, ngaku di mulut bertobat, tapi kelakuan besoknya nggak ada perubahan. Harus ada buah yang kita tunjukkan. Bapak Ibu Saudara, buah itu dinikmati pohon sendiri atau orang lain. Buah itu dinikmati orang lain. Tidak pernah mungkin pohon makan buahnya sendiri. Buah itu dinikmati untuk orang lain. Maka tanda engkau dipulihkan, tanda engkau berubah, memasuki tahun baru. Engkau harus memiliki kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera. Seperti yang saya katakan, jangan jadi Kristen KTP. Jangan jadi Kristen KTP. Ya. Harus menjadi Kristen lahir baru. Yuk memasuki tahun baru, kita jadi Kristen lahir baru. Rasakan zaman Roh Kudus, engkau betul-betul bertobat dan betul-betul mengaplikasikan firman-Nya. Ayolah Bapak Ibu Saudara, jangan terjerat dengan budaya tradisi dunia. Jangan. Orang sukses harus kerja keras, orang sukses harus banyak uang, orang sukses harus punya mobil, punya rumah, segala macam. Aduh. Yesus berkata itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Buah dalam hidupmu. Sebagaimana perintah utama dan terutama, kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesamamu. Itu nggak bisa lepas, Bapak Ibu Saudara. Itulah pola yang ingin diberikan Yesus kepada kita. Karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Ketika ada liturgi di gereja kita meminta pengampunan dosa tiap minggu, kita dengan sikap berdiri, dibacakan oleh majelis atau penatua, berita pengampunan dosa dan janji pengampunan dosa. Tapi anehnya, pulang gereja, kita terus berbuat dosa. Pulang gereja nggak ada perubahan. Yang marah tetap marah, yang kasar tetap kasar, yang pelit tetap pelit, yang malas baca Alkitab tetap malas baca Alkitab, yang nggak memberi persembahan per bulan tetap nggak memberi persembahan per bulan. Apa yang mau kita harapkan? Yuk, saya yakin dan percaya, 2021 doa kita tahunnya lebih baik. Tapi saya yakin dan percaya 2021 memiliki kesulitan tersendiri. Jangan-jangan bisa lebih parah dari tahun 2020. Semua harapan kita pengen baik. Tapi jangan salah, banyak jalan Tuhan yang membuat kita susah hidupnya, supaya kita betul-betul mengenal Dia dan kembali kepada Dia. Bertobat. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tunjukkan buah hidupmu. Sudahkah orang lain merasakan hidupmu? Sudahkah hidupmu betul-betul menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama, berdampak? Atau kerja kita hanya untuk diri kita sendiri? Nabung, 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 beli rumah, beli rumah, beli rumah, beli mobil, beli mobil, beli mobil, beli emas, beli emas, beli emas, beli sepatu baru, jam baru, tas baru. Semuanya hanya untuk diri kita. Nabung itu untuk diri kita. Untuk gereja Tuhan, sisalah itu. Untuk pelayanan misi, untuk pelayanan gereja, nantilah itu. Karena semua harus untuk aku. Kenapa? Aku yang capek, aku yang kerja keras. Itu bukan anak Tuhan. Saya ulangi, itu bukan anak Tuhan.
Dan itu bukan orang yang dipulihkan. Jangan-jangan keselamatan masih jauh terhadap orang-orang yang seperti itu. Pemazmur tadi berkata, keselamatan sudah dekat kepada orang yang takut akan Dia. Maka tunjukkan sikapmu takut akan Dia. Jangan sampai Natal ganti Natal, tahun ganti tahun. Kita nyanyinya senang-senang, kita rajin ke gereja. Kelakuan tidak pernah berubah. Itu yang penting. Damai sejahtera bukan berbicara kenyamanan hidupmu. Damai sejahtera bukan artinya kau punya mobil baru, rumah baru, uang banyak, deposito. Bukan. Damai sejahtera berbicara hati yang baru. Kita baru saja merayakan Natal. Di mana itu perenungan kita. Dosa adalah masalah yang serius. Sampai juru selamat Yesus Kristus harus lahir. Natal bukan selebrasi. Natal bukan sorak-sorai kegembiraan. Natal perenungan. Sampai Allah itu mau datang dalam wujud manusia untuk menyelesaikan dosa itu. Maka itu kita harus betul-betul bertobat dan menunjukkan buah hidup kita. Sudahkah kau memiliki kasih? Apa itu kasih? Berkorban. Sebagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk berkorban mati di kayu salib. Kasih bukan hanya sekedar di ucapan. Kasih bukan hanya sekedar ngomong sayang atau cinta. Kasih itu berkorban. Tentu berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang yang kita sayangi. Enggak. Berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu di dalam keluargamu, perkawinanmu terutama, dalam pekerjaanmu, bermasyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Sudahkah ada damai sejahtera dalam hidupmu? Atau penuh dengan stres karena engkau jauh dari Tuhan dan tidak takut akan Tuhan? Sudahkah ada peace, shalom dalam rumahmu? Itu yang harus kau buktikan dan tunjukkan di masuk tahun baru 2021. Sudahkah engkau setia? Banyak orang berbuat baik, tapi di manakah orang yang setia, kata Amsal? Setia dalam bahasa Ibrani-nya, emuna, tidak berubah. Sudahkah kau tetap setia dalam perkawinanmu apapun terjadi? Konflik, tapi kau tetap setia. Sudahkah kau tetap setia dalam pekerjaanmu, bekerja dengan jujur, dan untuk memuliakan Tuhan apapun yang terjadi? Walaupun jabatanmu nggak pernah naik, walaupun kau dibenci orang kantor, sudahkah engkau setia? Emuna, tidak berubah. Itu yang harus kita praktekkan, Bapak Ibu Saudara. Buah hidup kita, buah roh, kata Paulus. Kita harus memiliki kasih, keadilan, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan. Oleh karena itu, yuk, besok kita sudah memasuki tahun baru 2021. Tidak terasa. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. 2020 yang berat kita lewati juga. Kita tetap mengucap syukur untuk semua itu. Tapi yang utama, harus ada perubahan hidup. Harus ada hati yang bertobat. Berbalik arah. Menuju jalan yang benar. Jalannya Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus takut akan Dia. Jangan kita lebih takut sama manusia, jangan kita sakralkan suatu tempat, jangan kita agungkan satu manusia, tapi takutlah akan Tuhan terhadap firman-firman dan perintah yang Dia lakukan. Dan ketiga, tunjukkan buah hidupmu. Buah roh, tunjukkan itu. Bukan buah-buah roh ya, buah roh, itu tunggal. Buah roh, tunjukkan itu dalam hidupmu. Sudahkah kau memiliki kasih, love? Sudahkah kau memiliki kesetiaan, emuna, tidak berubah? Sudahkah kau bersikap adil dalam hidupmu sebagaimana Allah juga adil? Sudahkah kau memiliki shalom, peace, damai sejahtera dalam hidup? Atau kau sama saja, tidak pernah mengalami perubahan? Hanya penuh dengan stres, penuh dengan kekacauan, pertengkaran dalam keluarga, pertengkaran dengan sesama. Maka itu bukan Kristen. Maka itu bukan orang yang mendapatkan keselamatan. Saya rindu, terutama jemaat GKT Raja Daud, kita betul-betul belajar mati-matian terhadap kembali ke Alkitab. Kita melakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya rindu masuk tahun depan, di mana kita menghabiskan satu kitab pembelajaran, kitab Markus. Kita tidak main-main lagi. Kita menunjukkan sikap hidup kita. Anak-anak muda, betul-betul militan melayani Tuhan. Begitu juga semua jemaat yang menonton program YouTube GKT Raja Daud. Kiranya tahun baru, besok, kita bukan hanya sekedar tradisi menutup malam ini ya. Doa ya, bukan. Tapi ada perubahan hidup besoknya yang harus kita lakukan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, terutama jemaat GKT Raja Daud. Yuk ditutup tahun ini, kita merenung betapa baiknya penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Yuk memasuki 1 Januari, kita praktek. Ada buah kehidupan, takut akan Tuhan. Kita mendengarkan firman, habiskan baca Kejadian sampai Wahyu. Dan yuk kita layani Tuhan. Kita tunjukkan buah hidup kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyenangkan Dia. Selamat Natal dan Tahun Baru saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara. Walaupun Natal sudah kita lalui, sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.